Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kita beralih ke informasi dan pembahasan lainnya. Pemirsa, para pengusaha retail mengajukan sejumlah keringanan kepada pemerintah untuk mengurangi beban perusahaan di tengah pandemi. Mereka mengaku bantuan yang selama ini diberikan pemerintah belum langsung dirasakan manfaatnya oleh para pengusaha retail. Pengusaha retail yang terhimpun dalam Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO meminta keringanan pajak hingga subsidi gaji kepada pemerintah. Pembebasan pajak yang diajukan meliputi PPh final atas sewa dan penggunaan biaya listrik, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 22 impor dan restitusi PPN dipercepat. HIPINDO juga meminta keringanan kepada pemerintah daerah antara lain pembebasan PBB, pajak reklame dalam dan luar ruangan, pajak hiburan, dan pajak parkir. Mereka mengaku kondisi bisnis retail saat ini sudah sangat tertekan akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung mal. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Idwansyah mengatakan bantuan yang selama ini diberikan oleh pemerintah belum langsung dirasakan manfaatnya oleh pengusaha retail. Dengan adanya pengurangan kewajiban kami untuk membayar gaji karyawan dengan bantuan seperti di Singapura, seperti di negara-negara lain, yang mana sektor retail dijaga supaya bertahan, kami bisa mengalokasikan untuk tetap bertahan, tidak tutup toko, membayar supplier, membayar juga ke pihak mal dan juga kepada pihak pemerintah. Selain HIPINDO, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI juga mengajukan sejumlah keringanan. Ketua Umum APPBI Alphonsus Wijaya mengajukan 3 jenis keringanan kepada pemerintah pusat dan daerah. Kepada pemerintah pusat, APPBI meminta pembebasan PPh dan PPN. Sementara kepada pemerintah daerah, APPBI meminta pembebasan pajak reklame, PBB, dan parkir. Terakhir, APPBI juga meminta pemerintah pusat memberikan subsidi gaji karyawan pusat perbelanjaan. Alphonsus menilai sejumlah insentif yang diberikan pemerintah selama ini hanya berdampak kepada karyawan, tidak kepada pengusaha retail. Sekarang ini kita berlomba dengan waktu antara resesi dan juga daya tahan daripada pusat perbelanjaan maupun peritel. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi bantuan dari pemerintah pun harus yang bersifat langsung efektif mengena kepada pusat perbelanjaan sehingga bisa dimanfaatkan langsung oleh pusat perbelanjaan maupun peritel. Para pengusaha retail berharap pemerintah segera mengabulkan permohonan tersebut. Pasalnya akhir bulan ini Indonesia dipastikan akan masuk resesi ekonomi. Sehingga dikhawatirkan kondisinya makin berat, ditambah lagi DKI Jakarta kembali memberlakukan kebijakan PSBB. Dari Jakarta, Nena Tanda, Febri Septian, Metro TV. Seberapa besar kerugian yang akan ditanggung pengusaha bila keringanan yang diharapkan tidak segera direspon oleh pemerintah? Sudah bergabung dari luar studio Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya. Selamat petang, Pak Alfon. Selamat petang, Mas Ade. Ya, Pak Alfon, jadi keringanan yang diinginkan adalah pembebasan pajak, begitu ya? Pajak apa saja dan beban apa saja yang ingin dihilangkan, yang ingin Anda ajukan kepada pemerintah? Ya, jadi kenapa kami mengajukan permohonan untuk pembebasan ini ataupun subsidi juga? Pertama adalah karena kondisinya sejak Maret ini defisit terus. Ya kan, kemarin PSBB transisi sudah mulai ada kegiatan ekonomi, pergerakan ekonomi, tetapi kemudian juga dilanjutkan lagi dengan PSBB ketat. PSBB transisinya dihentikan. Nah, ini yang membuat kondisi semakin berat. Nah, kami mengajukan 3 subsidi ataupun relaksasi terhadap dari pemerintah. Pertama adalah yang dari pemerintah pusat adalah PPN dan PPh. Kedua adalah dari pemerintah daerah, yaitu pajak reklame, PBB, dan parkir. Kemudian adalah subsidi untuk gaji karyawan. Kenapa kami ajukan? Karena pada saat pusat perbelanjaan tutup atau tidak bisa beroperasional secara maksimal pada saat sekarang, pajak tersebut tetap harus dibayar. Jadi nilainya cukup besar, sehingga ini membebani biaya operasional. Padahal di satu sisi pusat perbelanjaan tidak bisa beroperasional secara full, secara penuh. Baik. Nah, ini menjadi masalah. Ya, inilah padahal kalau kita ketahui pusat perbelanjaan itu terdiri dari 5% pusat perbelanjaan kelas atas, 35% kelas menengah, dan 60% kelas bawah.
Baik. Ya inilah, jadi pusat perbelanjaan ini daya tahannya masing-masing berbeda dengan kekuatannya yang berbeda-beda, terutama untuk yang kelas bawah yang 60% ini sudah tidak punya kemampuan lagi untuk membiayai operasional. Baik. Ya, Pak Alphonse, sebetulnya kalau kita lihat ada keinginan untuk dibebaskan dari PPH, PPN, lalu kemudian juga pembebasan sementara atas pendapatan daerah. Ini seberapa besar sih kontribusi terhadap beban yang ditanggung oleh para industri retail saat ini? Kita nanti akan ulas lagi lebih dalam. Pak Alphonse, tetaplah bersama kami pemirsa. Prime Time News segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pak Alphonse tadi sempat tertunda jeda terkait dengan permohonan untuk pembebasan pajak ada dari PPH, PPN, pajak bumi dan bangunan, reklame, dan juga parkir begitu. Selama ini berapa persen Pak kontribusinya terhadap beban perusahaan, terutama di industri retail? Di dalam biaya operasional pusat perbelanjaan, seperti kita ketahui PPN, PPH adalah kurang lebih kan 10% dari pendapatan. Kemudian juga pajak reklame, kemudian juga PBB, itu total kurang lebih tidak kurang sekitar 20 sampai dengan 30% dari total biaya operasional. Jadi pada saat ini itu memang sangat dirasakan sangat bermanfaat sekali kalau bisa dibebaskan, karena itu bisa mengurangi biaya operasional yang selama ini defisit. Ya. Baik. Kalau kita lihat sejak bulan Maret, April, Juni itu kan tutup pusat perbelanjaan. Kemudian dilanjutkan dengan PSBB transisi kurang lebih 3 bulan. Dari Juni sampai dengan kemarin September, pertengahan September. Kemudian dilanjutkan lagi dengan PSBB ketat. Nah, pada saat PSBB transisi dengan operasional maksimal 50%, itu tidak pernah tercapai 50%. Kenyataannya di lapangan hanya sekitar 30 sampai dengan 40% tingkat kunjungan yang pada saat PSBB transisi. Jadi praktis tidak biaya operasional defisit terus. Sedangkan untuk mencapai 50% aja sangat-sangat sulit ya pada saat itu. Sehingga sudah hampir 8 bulan praktis tidak ada pendapatan. Baik. Itu Pak Alphonse, selain pembebasan pajak yang diajukan, dari asosiasi Anda juga meminta untuk subsidi gaji karyawan, kalau tidak salah 50% subsidinya begitu ya. Apakah ini realistis Pak di saat kondisi seperti ini? Artinya ada permintaan untuk pembebasan pajak sebagai pemasukan untuk negara, tapi di sisi lain juga minta disubsidi juga untuk karyawan. Apakah ini realistis permintaannya Pak? Ya, sebetulnya terkesan memang cukup besar permintaannya, tetapi sebetulnya ini adalah akibat tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa defisitnya sudah luar biasa besar. Dari 1 tahun 12 bulan, ini praktis 8 bulan sekarang tidak ada income ataupun defisit terus-menerus. Nah, kenapa kami minta subsidi gaji karyawan? Sebetulnya ini adalah untuk mencegah gelombang PHK berikutnya. Kalau pada saat tutup, yaitu April-Juni, itu kan sudah terjadi gelombang PHK. Kemudian pada saat PSBB transisi, sudah mulai lagi bergerak roda ekonomi, sudah sebagian lagi karyawan dipekerjakan kembali. Tetapi kan kemudian PSBB ketat kembali seperti saat ini. Nah, drop lagi. Nah, untuk mencegah supaya jangan terjadi gelombang PHK berikutnya, makanya kami minta bantuan subsidi gaji karyawan sebesar 50%. Alasan kedua adalah, kalau kita lihat sekarang, PSBB ketat itu kan dimaksudkan agar supaya jumlah kasus positif turun. Tetapi faktanya cenderung naik, malah cenderung meningkat terus. Artinya apa? PSBB ketat ini kemungkinan besar akan sangat lama. Kalau ini berlangsung lama, ini kan akan menjadi semakin defisit lagi. Nah, kemudian untuk yang jangka panjangnya, pusat perbelanjaan, bisnis pusat perbelanjaan baru bisa pulih diperkirakan pada saat vaksin sudah dilaksanakan, vaksinasi sudah terlaksana. Kalau kita bicara vaksinasi, ini masih lama. Kalaupun produksi vaksin seperti diketahui pada awal tahun, Q1, kemungkinan baru bisa selesai pada Q2 2021. Artinya pusat perbelanjaan baru bisa bergerak normal pada saat pertengahan tahun depan. Nah, inilah kami untuk mencegah, ini kan betapa panjangnya defisit ini, sehingga tentunya perlu bantuan supaya untuk mencegah pemutusan hubungan kerja daripada karyawan-karyawan. Itulah kenapa kami mengajukan permohonan untuk bantuan ataupun subsidi gaji karyawan sebesar 50%. Pak Alphonse, terkait permintaan ini, sudah berapa lama diajukan dan dikomunikasikan dan sudah ke pihak siapa saja keluhan dan juga permintaan ini disampaikan? Ya, jadi sebetulnya kami sudah pernah mengajukan ini kepada Kemenko Perekonomian, kemudian juga kami sudah mengajukan kepada Kementerian Keuangan, tetapi beberapa waktu yang lalu kan Bapak Presiden membentuk Komite Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi kembali kami ajukan lagi, diulang lagi pengajuannya kepada Kemenko Perekonomian, tapi
selaku koordinator kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Demikian juga kepada Bapak Erick Thohir selaku Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi inilah yang kami ajukan. Nah, kenapa bisa diajukan kembali? Karena kondisi yang tadi seperti saya sampaikan bahwa kondisinya makin hari makin menurun, makin drastis. Belum ada respon apa gimana Pak dari pihak mereka, Pak? Sampai dengan saat ini memang belum ada respon. Yang baru direspon adalah dari pemerintah daerah, yaitu dari Pemprov DKI Jakarta perihal PBB. Jadi Pemprov DKI Jakarta memberikan relaksasi ataupun memberikan kemudahan untuk mencicil PBB selama 3 bulan sampai dengan Desember. Jadi bulan ini Oktober, November, Desember. Tetapi menurut saya ini adalah tidak akan menyelesaikan kesulitan dari pusat perbelanjaan, terutama anggota yang kekuatannya di kelas bawah, mal-mal yang kelas bawah. Ini tidak akan bisa mengatasi masalah ini, karena ini dengan dicicil. Sebetulnya kan yang jadi masalah adalah pusat perbelanjaan ini defisit, cash flow-nya terganggu. Nah, apakah dalam waktu 3 bulan dengan dicicil, apakah dalam 3 bulan ada sesuatu yang bisa luar biasa sehingga bisa mendapatkan pendapatan atau penerimaan? Saya rasa cukup berat untuk ke arah situ, sehingga kalaupun diberikan cicilan, tetap kan, maksud saya kondisinya ini kan masih tetap berat gitu, uang dari mana gitu loh, cash tidak ada untuk bayar itu. Ya. Pak, kami juga ingin mendengarkan aspirasi dari Anda. Bagaimana dengan para pengusaha kuliner? Seberapa drastis turunnya pendapatan akibat ditiadakannya kembali makan di resto atau dine-in di restoran-restoran? Pada saat PSBB transisi, kapasitas hanya boleh maksimal 50%. Coba bisa dibayangkan, itu 50%. Nah, 50% itu tidak pernah tercapai yang tadi saya sampaikan, hanya sekitar 30 sampai dengan 40%. Nah, sekarang itu tidak boleh dine-in. Nah, dengan tidak boleh dine-in, ini sebetulnya banyak teman-teman pengusaha kuliner, restoran dan kafe akhirnya memilih untuk menutup usahanya. Karena kenapa? Karena tidak semua produk-produk F&B ataupun produk restoran dan kafe itu bisa di take away ataupun delivery. Jadi akhirnya mereka menutup. Kalaupun dipaksakan, penjualannya tidak bisa menutup biaya operasional. Sehingga akhirnya mereka memilih untuk menutup sementara daripada buka dipaksakan. Nah, ini mengakibatkan banyak karyawan-karyawan dari mereka yang dirumahkan. Ini kondisi yang sekarang ada. Sebetulnya kami pernah mengusulkan kepada pemerintah, dibiarkan saja F&B, diperbolehkan F&B untuk dine-in, tetapi ditambah protokol kesehatan, yaitu setiap meja dipasang partisi akrilik. Sehingga meskipun sekeluarga ada 4-5 orang, tetapi setiap orang tetap dibatasi dengan akrilik. Saya rasa ini adalah solusi yang cukup baik, di mana kita mencegah COVID, mencegah penyebaran COVID, tetapi dengan protokol tambahan, sehingga bisnis usaha masih bisa tetap jalan, perekonomian. Ya, terima kasih Pak Alfonsus Wijaya telah bergabung dan juga menyampaikan aspirasi di Prime Time News kali ini. Dan semoga aspirasinya bisa tersampaikan dengan baik kepada pihak-pihak yang terkait.